Selamat pagi buat teman-teman sekalian. Selamat pagi buat Bapak dosen kami, Pak Asari. Dan selamat pagi buat penonton sekalian yang akan menonton video saya. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Elvin Pranjuan Aritonang. Saya dari Prodi Teknik Elektro, khususnya kelas C. Nah, saya berasal dari Stambuk 2023 dengan NIM 52335300004. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai modul praktikum kedua tentang PSD. Nah, di sini modul pertamanya itu tentang sinyal diskrit dan kontinu, teman-teman. Nah, pada sinyal ke diskrit dan kontinu ini, kita disuruh teman-teman hmm, dikasih soal yaitu kita praktikumnya, jalankan dua program di bawah ini. Nah, kita lihat programnya. Nah, jalankan dua program di bawah ini dan amati hasilnya dan buatlah pembahasan pengertian sinyal kontinu dan sinyal diskrit serta jelaskan perbedaannya. Nah, di sini saya sudah membuat pengertian menurut bahasa saya sendiri, bahasa mudah dipahami saya melalui wordnya teman-teman. Oke, di sini dapat kita lihat. Nah, daripada kalau sinyal kontinu itu, yang pertama, sinyal ini bisa diukur pada setiap titik waktu tanpa terputus. Yang kedua, pada program pertama atau praktikum 1, sinyal berbentuk gelombang yang berubah secara halus dan terus-menerus seperti grafik garis lengkung. Nah, yang ketiga, ini seperti suara yang kita dengar atau suhu udara yang terus berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan sinyal diskrit adalah sinyal ini hanya ada pada titik waktu tertentu, tidak terus-menerus. Yang kedua, pada program kedua atau praktik 1 BM, sinyal hanya muncul pada beberapa titik dan digambarkan dengan titik-titik terpisah. Ini seperti detak jantung yang diukur setiap detik dan jumlah mobil yang melewati jalan dalam 1 jam, teman-teman. Baiklah, langsung tanpa berlama-lama, kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua, dia tadi disuruh tentang sistem pembayaran pinjaman bank. Dapat dimodelkan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini juga sudah berikan pemrogramannya. Nah, pada pembuahan ini dikasih soal ya teman-teman. Catatlah hasil dan buatlah pembahasan jika jumlah pinjaman Y0 adalah 6.000 dolar, bunga per tahun 15% dan pembayaran angsuran per bulan 150%. Bandingkan bila angsuran 300 dolar. Yang pada ada soal ketiga, jalankan program berikut ini untuk pencerminan sinyal. Amati hasil dan berikan pembahasan dari hasil pencerminan sinyal tersebut, teman-teman. Nah, yang ketiga, diberikan sinyal awal X1, 1, 2, 3, kemudian tentukan gambar grafik. Nah, teman-teman seperti codingan ini atau codingan yang diberikan, amati hasilnya dan memberikan penjelasan berdasarkan pengertian penjelasan sinyal apa pengaruh R pada grafik. Geserlah sinyal-sinyal S1 dalam bentuk S2 sama dengan S1 N kurang 6. Nah, seperti ini soal teman-teman. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke pengkodingannya atau ke MATLAB kita, teman-teman. Nah, di sini sudah ada pengodingannya. Langsung saja, seperti biasa, praktikum sinyal sinyal M. Nah, inilah praktikumnya tadi kan teman-teman. Nama praktikum, NIM praktikan. Nah, program integrasi mau soal dari ini bisa gabungkan dari soal 1 sampai soal 4. Nah, di sini formatnya menggunakan format tampilan angka yang lebih pendek, teman-teman. Dan di set supaya atau untuk menampilkan figur secara rapi, teman-teman. Nanti hasilnya atau figurnya, teman atau grafiknya jadi rapi, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang ini, teman-teman. Mana tuh? Ini T sampai plot ini, teman-teman. Nah, di sini saya dapat menjelaskannya. Di sini membuat waktu atau T dari 0 sampai 50 dengan selisih waktu 0,1, teman-teman. Nah, di sini juga membuat sinyal X yang bentuknya seperti gelombang meredam. Nah, yang ketiga, menggambar grafik sinyal tersebut, teman-teman. Nah, di sini seperti ini, teman. Aksis 050 grid. Nanti kita pada di sini kita tentukan XT. T-nya itu adalah waktu, teman-teman. Nah, di sini kita dapat menulis namanya di sini continue XT E pangkat 0 pangkat 1 T sin 2 per 3 T, teman-teman. Nah, yang pada 1B-nya ya diklik, teman-teman. Kita beri nama
satu B itu sinyal diskret teman-teman pada XN. Nah, N-nya itu ini tuh min 2/7 X-nya ini teman-teman. Nah, tentukan nilai N dan X-nya seperti pada gambar kita. Nah, di sini teman-teman, kita dapat menjelaskan ya teman pada sampai sistem ini membuat titik tersebut waktu diskret N dari min 2 sampai dengan 7 teman-teman. Yang kedua, tentukan nilai sinyal di setiap titik waktu. Nah, yang ketiga, menggambarkan grafik batangan atau steam plot untuk sinyal diskret teman-teman. Nah, yang kedua, pada soal kedua tadi sistem pinjaman bank ya. Ya, pada sistem pinjaman bank, kita dapat melihat pada yield nolnya tadi atau bunga uangnya yang pinjam tadi 6.000 dolar. Nah, di sini presentasi atau bunga per tahun itu 5% teman-teman. Nah, untuk menghitung sistem pinjamannya itu kalkulasinya itu kita dapat lihat yaitu teman-teman eh kalkulasinya itu integrasi itu kalkulasi luarnya itu menjadi tentang angsuran per bulannya teman-teman. Nah, di sini kita dapat kalkulasikan tiga di sini itu inilah untuk menghitung sistem sisa pinjamannya teman-teman. Ini nanti rumus yang kita untuk menghitung sisa pinjamannya teman-teman. Nah, yang kasus pertama tadi angsuran 300 per bulan. Nah, C sama dengan 300 berarti Y 300 sama dengan Y0 A C dikalkulasikan. Nah, Y300 seperti ini. Set nilai menjadi negatif dan lunas. Nah, kasus kedua, angsuran 6.000 per bulan. 16 per bulan. Nah, seperti ini rumusnya teman-teman. Nah, pada sini diulang hitungan sistem pinjaman setiap bulan dengan bunga diulang untuk 36 bulan sama atau 3 tahun. Lakukan 2 kali untuk angsuran 300 dan 600 teman-teman. Nah, pada yang soal ketiga kita dapat melihat teman-teman pencerminan sinyal. Nah, pada pencerminan sinyal diberikan nilai X sama dengan 1700220088. Nah, di sini isi nilai X dengan NIM praktik. Nah, N-nya itu 0,9 yaitu pencerminan nilai sinyal teman-teman. Nah, di sini dengan nilai seperti ini kita berikan nanti nama figurnya itu pencerminan sinyal di sini teman-teman. Nah, ternyata di sini saya akan menjelaskannya yaitu folding. Nah, di sini kita dapat melihatkan seperti tadi sistem title-nya itu sinyal port pada yang diberikan labelnya itu X nilainya X itu N, maka ya labelnya itu X terhadap N, min N, read on. X limit min NF, seperti itu rumusnya tadi teman-teman. Nah, pada pergeseran sinyal, kita dapat melihat teman-teman, kita dapat melihat pada pergeseran sinyal itu X-nya itu 1, 2, 3, S2-nya itu 0 sampai 5 kali. Nah, pada di sini cara kerja programnya itu eh, sinyal aslinya itu 1, 2, 3 untuk menggeser ke kanan dan tambahkan angka 0 di depan. Contoh, geser 5 langkah tambah 5 dengan angka 0. Nah, cara kerja programan ini memang akan menampilkan 4 gambar terpisah. Nah, pada nanti gambar program ini kita nanti akan menghasilkan 4 gambar terpisah untuk setiap bagian. Nah, yang kedua hasil perhitungan pinjaman yang tadi pada bank. Yang ketiga, setiap gambar punya judul dan label yang jelas. Yang keempat, grafik dibuat rapi dengan grid warna berbeda-beda. Nah, langsung saja tanpa lama-lama kita run hasilnya teman. Comment window. Nah, ternyata inilah tadi teman-teman. Sinyal discrete-nya itu yang seperti ini. Sudah bisa lihat masing-masing di layar kita. Perbandingan pembayaran pinjaman, inilah yang pada 300 dolar per bulan dengan 600 dolar per bulan.
Nah, pada pencerminan sinyal itu, pada pada pencerminan sinyal itu seperti ini, terminal AC dan sinyal portnya seperti ini, teman-teman. Nah, pada pergeseran sinyal itu X terhadap 1N-5 itu, nah seperti ini gambarnya teman-teman, hasil outputnya, dan 4B-nya itu seperti ini, teman. Oke, kita lihat. Nah, depannya teman-teman, di sini sudah ada perbandingannya teman-teman. Perbandingan bunga tadi teman-teman pada bulan pertama sampai bulan ke 36 teman-teman. Bisa dapat lihat pada data kita masing-masing teman-teman. Sekarang penjelasan modul 1 saya. Baiklah, sini saya akan melanjutkan tugas saya, tugas 22. Yang pertama itu rekam suara suara kata satu kali ucap. Nah, di sini codingannya atau diberi pemrogramannya itu salah satu dan membuat programnya itu yang pertama kita audio record 44.100,16,1 ini. Nah, di sini kita artinya itu kita membuat perekam dengan kualitas sampai 5400 sampel per detiknya dengan 16 bit mono atau satu channel. Nah, di sini ya, yang kedua record blocking atau ini mana itu record blocking atau reco BJ,2. Nah, artinya itu memulai rekaman selama 2 detik. Nah, dan displaynya itu nanti selesai gitu. Setelah kita record selesai gitu, teman-teman. Nah, yang kedua, kita memutar ulang rekamannya. Jadi, setelah kita rekam selesai, mereka akan atau aplikasi ini akan mengulang rekaman yang tadi kita rekam itu, teman-teman. Nah, yang kedua itu yang ketiga menampilkan dan menyimpan sinyal suara. Artinya itu di sini eh MATLAB ini dia menampilkan menyimpan sinyal suara yang tadi kita buat. Jadi setelah kita rekam, nanti mereka akan membuat atau diubahnya lah rekaman suara kita itu dalam bentuk sinyal, teman-teman. Dan itulah yang akan ditampilkan dan mereka akan menyimpan sinyal suara itu, teman-teman. Dengan menampilkan plot Y-nya itu yaitu dengan diberi nama sinyal suara satu kali ucap dan memiliki sampel dan amplitudonya, teman-teman. Nah, di sini seperti yang saya bilang, file name atau satu WAV dan mereka akan memberikan atau menyimpan filenya itu dengan nama satu WAV audio write atau file name y record sample rate. Artinya itu di sini mereka akan menampilkan menyimpan cuma suara. Nah, di sini sinyal suara satu kali ucap itu tadi disimpan dan S labelnya sampel, Y labelnya itu amplitudonya tadi, teman-teman. Dengan file name-nya itu satu WAV audio write-nya itu itulah tadi nanti mereka akan membaca atau menulis rekaman suara kita tadi, teman-teman. Dengan sampelnya yang tadi sudah kita buat, kita rekam tadi. Nah, mereka kan file itu disimpan sebagai dengan nama diberi nama filenya namanya nih, teman-teman. Nah, yang kedua, nanti mereka akan nge-pause atau berhenti jeda sebelum lanjut. Nah, yang kedua, rekam suara kata satu 2 3 dengan 5 kali ucapan satu. Jadi nanti kita mengucapkan angka satu 5 kali, satu saat satu, dua sampai 5 kali ucap, teman-teman, sampai dengan angka 5-nya 5 kali ucap. Nah, di sini kita lihat katanya tadi seperti saya bilang tadi, kata satu 2 3 dengan nilai K-nya itu atau panjang katanya itu satu. Nah, dengan untuk I-nya itu berarti I-nya itu satu itu sebanyak 5 kali. Nah, mereka akan membaca audio recordnya itu seperti tadi saya bilang 44.100 berarti sampelnya itu 44.100 sampel per detiknya, teman-teman, dengan nilai itu 16 bit dengan satu channel, teman-teman. Nah, di sini sama seperti ke bawahnya tadi, seperti yang di atas, dia juga akan membuat sampel kata rekaman dan filenya akan disimpan dengan nama, teman-teman. Dengan jeda antar rekamannya akan dibuat pada di masing-masing
rekaman nanti teman-teman. Nah, di sini sama seperti file 2, sini tadi satu kali ucap, di sini nanti 5 kali ucap teman-teman. Sampai dengan sesuai dengan instruksi MATLAB kita masing-masing. Nah, yang ketiga pemutar file WAV yang telah direkam display. Mereka akan menampilkan pemutar file suara. Yang kedua membuat file dengan satu WAV. Tadi kan memutar file. Mereka akan memutar filenya kembali atau memutar rekaman kita tadi dengan filenya satu WAV tadi teman-teman. Nah, setelah dibaca mereka akan membaca satu WAV tadi dan memutar filenya seperti yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, mereka juga akan setelah mereka rekam, dikasih tahu suaranya, mereka menampilkan sinyal teman-teman. Menampilkan sinyal dan tadi gelombangnya suara tadi teman-teman. Dan setelah kita sudah selesai nanti dan kita akan membersihkan workspace atau ruang kerja ini dengan clear. Nah, maka di sini pada display praktik akan selesai. Nah, tanpa lebih lanjut saya akan lanjutkan ke rekaman suara teman-teman. Nah, rekaman suara teman-teman. Satu. 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 Dua. Satu. Dua. 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 Tiga. 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 Nah, baiklah, saya akan melanjutkannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tugas 23 atau tugas praktikum 3, praktikum 2 bab 3 atau modul 3 teman-teman. Nah, di sini kita sudah dapat melihat soal 1 atau praktikumnya yaitu pada display. Nanti kita akan melihat soal satunya itu dengan nilai sebuah sinyal dengan bunyi frekuensinya itu 1000 Hz. Nah, kita rekam ini dengan kecepatan 8000 kali per detiknya teman-teman. Dengan rumus TS sama dengan 1 per Fs atau 1 per 8000. NS-nya itu 512 teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat frekuensi sinyal 1 kHz, frekuensi samplingnya itu 8 kHz seperti yang dari tadi. Frekuensi samplingnya tadi, ini rumusnya untuk menentukan TS-nya itu atau periode samplingnya itu, dan nilai NS atau jumlah titik samplingnya itu 512 teman-teman. Nah, di sini kita dapat melihat figur 1 yang artinya itu membuat jendela gambar baru dengan plot X artinya menggambar sinyal. Nah, di sini title as label atau dia label itu memberi judul dan labelnya teman-teman. Artinya itu memberi judul dan labelnya masing-masing. Sebenarnya title itu diberi nama soal 1 sinyal sinus 1000 Hz dengan Fs-nya itu 8000 Hz atau 8000 kHz. 8 kHz. Nah, dengan labelnya itu atau memberi labelnya itu sampel dan amplitudenya teman-teman. Nah, pada soal 2 kita dapat melihat Fs2a ini yang artinya sekarang kita rekam lebih lambat. Artinya itu 4000 kali per detiknya. Berarti dilambatkan rekamannya itu lebih lambat. Jadi 4000 kali per detiknya teman-teman. Nah, Fs2a ini, nah di sini kita dapat melihat sampai S2a ini
Nah, sampai S2A ini kita dapat melihat jumlah data dikurangi setengah agar durasi rekaman sama teman-teman. Jadi inilah supaya ambil setengah setengah sampel untuk durasinya sebanding. Jadi di sini kita modifikasi supaya durasinya itu sebanding teman-teman dan supaya nanti sama sama yang lainnya itu sama gitu teman-teman. Nah, dia akan menampilkan figur duanya itu dengan subplotnya itu seperti ini teman-teman. Dan seperti tadi ya labelnya itu namanya nama dan label dan nama-nama nanti simpan teman-teman. Nah, seperti ini yang dua A itu sinus dengan 1000 Hz 4000. Tadi ini kan sinus 1000 Hz dengan pada 8000 teman-teman. Oke, lanjutkan pada kasus 2. Kasus 2 efeknya itu 4000 Hz. Pada soal ketiga itu sama seperti yang di atas, ini juga sama konsepnya itu dengan konsep bedanya itu pada soal dua-duanya ini 4 dengan nilai 4000 Hz dengan 2000 Hz. Jadi ini dibandingkan nanti nilai fx dan sinusnya teman-teman. Nah, pada soal ketiga kita dapat melihat 01 001 dengan 8. Nah, di sini sampai S3D ini teman-teman. Nah, di sini kita dapat melihat kita punya dua sinyal berbeda, tapi ketika disampling dengan interval 1 detik, keduanya sinyal ini tidak sama, teman-teman. Nah, inilah contoh nyata dari aliasing, teman-teman. Nah, pada ke selanjutnya kita akan membahas sampling dengan waktu antar sampel atau TS. Nah, nilai A410 T4 ini sampai dengan S2 4 S2 ini A4 dikali sinusnya ini yang di sini dapat kita lihat ya teman-teman. Di sini pusingnya itu buat sinyal asli yang halus. Yang kedua, lalu ambil titik-titik sampel tiap 0,1 detik teman-teman. Yang ketiga, bandingkan sinyal asli atau garis merahnya dengan sampel titik baru teman-teman. Nah, setelah itu kita dapat melihat dia akan menampilkan seperti ini figur empatnya dia akan menampilkannya dengan labelnya detik, waktu dan dalam konsep detik teman-teman dengan y labelnya itu atau y labelnya itu amplitudonya teman-teman dengan diberi nama sampling sampel sinyal kontinu TS atau periode sampling itu 0,1 sekon. Nah, di sini pada soal yang kelima dapat kita lihat di sini dapat soal kelima ini di sini beda dengan soal 4 tapi cara hitung yang berbeda. Kali ini langsung ditentukan berapa sampelnya. Ternyata pada sampelnya ini 30 detik teman-teman atau per detiknya berarti berapa sampel? Berarti 30 per detiknya teman-teman. Yang ketiga, hasilnya lebih rapat karena sampling lebih cepat. Nah, tanpa lama-lama kita lihat saja teman-teman gimana hasilnya. Nah, inilah sinyal continue teman-teman. Kita ulang. Kita lihat dari sini teman-teman. Nah, di sini ini sinyal sebagai suara continue dengan efek 30 Hz teman-teman. Di sini soal continue sampling continue dengan TS 0,1 sekon, fs-nya 10 Hz teman-teman. Pada soal 4 sampling sinyal continue-nya teman-teman. Yang ketiga soal demonstrasi aliasing. Ini dari aliasing tadi ini saya jelaskan. Inilah grafiknya teman-teman pada garis merah dan garis hijaunya teman-teman. Ini dapat bandingannya tadi pada garis merah yang saya jelaskan tadi teman-teman. Selanjutnya itu ini sinyal sinus teman-teman dengan 1000 Hz dengan periode sampel 4000 Hz teman-teman. Yang soal jadi itu soal A-nya. Jadi soal B-nya itu sinyal sinus 1200 Hz, 1200 Hz dengan fs-nya itu 4000 Hz teman-teman. Nah, inilah yang soal pertama jadi sinyal sinyal sinus 1000 Hz dengan fs 8000 Hz teman-teman. Sekianlah penjelasan saya pada tugas 23 ini. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tugas 24 atau tugas praktikum 2 bab 4 atau modul 4. Nah, di sini kita dapat lihat teman-teman.
Pada sudah terbaca, sudah akan menampilkan tugas yang saya beri dengan judul tugas 2.4. Nah, tugas kali ini itu ada degradasinya itu tugas utamanya bernama tugas 24. Nah, di yang pertama, kenapa saya bikin create R ini supaya daftar daftar mandiri create R. Jadi dia akan menghapus semua sisa codingan yang data saya tadi teman-teman. Nah, kita masuk aja langsung ke definisi fungsi DFT lokal. Nah, fungsi DFT lokal ini yang pertama input X. Function X menampilkan SK sama dengan div st X. Nanti div st X ini nilai teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke tugas 24, kita sudah melihat di fst-nya ini function sk div st X pada dia akan menampilkan di fsts ini. Nah, yang terus kita masuk ke pastikan faktor kolomnya. X sama dengan X berarti N sama dengan panjang gelombang X, maka SK sama dengan N,1. Jadi itu kayak N,1 itu kayak kalau kita buat gelombang kan angka ini sampai angka ini gitu. N berarti nilai N sampai dengan angka 1. Nah, for untuk K sama dengan 0, nilai N-nya sampai dengan 1, teman-teman. SK berarti SK dalam kurung K dikali K tambah 1 sama dengan sum atau ditambah pertambahan S dalam kurung sum X dikali SP. Ini seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk langsung ke tugas 24-nya. Tadi saya lanjutkan function ini artinya ini berarti X input X-nya itu sinyal input terus SK itu hasil DFT-nya teman-teman. Jadi SK itu hasil DFT-nya teman-teman. Nah, terus X sama dengan S titik ini artinya itu mengubah input menjadi vektor kolom. Nah, N-nya itu sama dengan length S, berarti menghitung panjang sinyalnya teman-teman. SK SK sama dengan zeros N,1 berarti membuat vektor hasil dengan ukuran N teman-teman. Dengan yang terakhir loop menghitung setiap komponen frekuensi DFT-nya teman-teman. Terus kita buat kasus ujinya atau data ujinya teman-teman. X1-nya itu sama dengan 1, 2, 2, 1. S2-nya itu min 1, 1, 1, 1. Yang artinya itu kita buat X1-nya itu sebagai vektor kolom dan S2-nya itu vektor kolomnya teman-teman. Nah, langsung saja kita uji pengujian sinyal pertama. Nah, kemudian pada sinyal pertama ini menghitung sinyal pertama dengan fungsi DFT-nya teman-teman. Ini berarti kita menghitung sinyal menguji implementasi atau sinyal DFT-nya itu teman. Sinyal pertama dengan fungsi DFT-nya teman-teman. Berarti kan ini akan menampilkan input asli atau di transpose untuk tampil lebih rapi. Hasil DFT kita, hasil FFT bahwa MATLAB untuk perbandingan teman-teman. Nah, di sini kita buat pengujian sinyal kedua. Yang sini sama seperti ujian pertama, tetapi untuk sinyal kedua menampilkan input dari hasil DFT-nya teman-teman. Nah, di sini saya buat jalankan fungsi. Langsung saja tanpa lama-lama, langsung saja kita jalankan fungsinya apa hasilnya teman-teman. Nah, di sini kita rekaman window-nya. Nah, teman-teman, di sini ternyata kita sudah buat menguji implementasi EFT. Inputnya jadi kan 1, 1, 2, 2, 1 yang pada vektor kolom pertama. Nah, berarti hasil DFT-nya ini teman-teman 6 6 6.000 ditambah 000i. Nah, di sini saya pakai konotasi notasi apa? Notasi ilmiah. Nah, min 1000 tambah 1,000i. 0,00 ditambah 00i kurang min 1000 kurang 1000i. Nah, FFT pada MATLAB. 6 di sini kita dapat tampilkan fungsi-fungsi notasi ilmiahnya dan input keduanya juga seperti itu teman-teman. Inilah di sini saya akan melanjutkan pertemuan kita atau tugas 225. Nah, tugas 25 ini yang pertama program utama analisis implementasi filter. Nggak usah saya jelaskan. CLC clear cross all ini. Ini yang berarti ini menghapus semua variabel atau menghapus variabel-variabel yang ada pada workspace. Langsung saja kita ke pertama analisis filter analog. Nah, di sini saya sudah buat di sini analisis filter analog ini menampilkan tes agar kita tahu bagaimana program yang sedang dijalankan atau kita sedang menganalisa apa itu judulnya teman-teman. Baiklah, langsung saja kita menentukan parameter filter analognya. Nah,
Yang pertama B1 0,529. Nah, satunya itu 10,02750579 atau LPF-nya. Nah, ini juga B2-nya itu 100, A2-nya itu 117000002 HPF-nya, B3-nya pada LPF-nya teman-teman. Nah, B dan A ini adalah koefisien filter untuk menentukan bagaimana filter bekerja. LPF, nah LPF adalah LPF-nya ini artinya itu low pass filter, hanya melewatkan frekuensi rendah. HPF-nya itu high pass filter hanya melewatkan frekuensi tinggi saja teman-teman. Yang selanjutnya kita akan membahas menghitung responsi, menghitung menghitung responsi frekuensi. Nah, menghitung frekuensi ini W sama dengan ada W-nya ini W-nya sudah ditentukan 000013 itu teman-teman. Nah, di sini kita dapat melihat frekuensi Z B1 BI Z AI Z 1024. Di sini kita dapat melihat eh yaitu pada BIZ ini nilainya kan tadi kan 0,2006 2066 04131 02066. IZ-nya juga seperti itu, LPF LPF-nya sama BFPF-nya teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat sama seperti peta narok tetapi ini dalam bentuk digitalnya teman-teman. Nah, pada internasional masukkan itu responsif frekuensinya. Seperti inilah rumusnya itu teman-teman yang saya buat. Nah, di sini apa sih arti frek Z BA 1024? Berarti menghitung responsif frekuensi dengan 1224 detik, teman-teman. Nah, berarti ini semua pada 1024 detik, teman-teman. Nah, maka menghasilkan grafik respons digital, teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat banyak sekali plot hasilnya, teman-teman. Yang mana plot hasilnya itu figur name analysis filter, terus subplotnya ini 311 plot WZ per P ABS HIZ-nya. Teman-teman seperti yang sudah kita lihat sama-sama, sama seperti sebelumnya hanya saja sumbu S dinormalisasi terhadap V-nya teman-teman. Nah, implementasi filter pada sinyal suara. Berarti akan mendisplay atau menampilkan atau mendisplaykan implementasi filter pada sinyal suara. Nah, kita akan mengecek filenya teman-teman. Kita akan membaca dan membuat sinyal suara. Nah, pada SIST1WAV ini, kita dapat melihat mengecek apakah file audio 1WAV ada. Terus, pada yang ketiga ini, implementasi ini, sekali tidak ada program membuat sinyal buatan dari 3 frekuensi, 500 Hz, 3000 Hz, 3000 Hz, dan 8000 Hz. Nah, kita juga akan membuat spektrum frekuensinya, teman-teman. Kita akan membuat spektrum frekuensinya, yang dimana length FI itu DFTFI, berarti artinya DFTFI ini mengubah sinyal suara ke domain frekuensi. Setelah itu terus pada entar. Nih, FFI-nya ini FS-nya itu 0N kurang 1 per N, T-nya itu 0N kurang 1 per FS. FFI-nya berarti mengubah sinyal suara ke dalam domain frekuensi. F menghitung skala frekuensi berdasarkan jumlah sampel N. Selanjutnya membuat menerapkan filter, teman-teman. Berarti sini make filter 04000 yang artinya itu fungsi ini membuat filter sederhana di domain
frekuensi berdasarkan frekuensi batasan FC1 dan FC2 ya teman-teman. Berarti di sini make filter. Make filter itu 04000 yang artinya LPF itu menyaring frekuensi di bawah 4 kHz, menyaring frekuensi, berarti HPF itu menyaring frekuensi di atas kilohertz 1 kHz. BPF itu hanya melewatkan frekuensi antara 1 kHz sampai dengan 4 kHz. Terapkan filter dan rekonstruksinya teman-teman. Nah, di sini teman-teman dapat melihat menampilkan hasil dalam grafik. Subplotnya itu 323, 321. Ini teman-teman, bentar saya akan menampilkannya. Nah, di sini kita dapat melihat bersama-sama di layar kita masing-masing subplot 321, plot TEFI1, domain. Nah, di sini bahkan menjelaskan menampilkan sinyal asli sebelum difilter. Grafik lain dibuat untuk melihatkan hasil setelah LPF, APF, dan BPF diterapkan. Dapat lama-lama langsung saja kita lihatkan gimana sih sinyalnya itu atau gambarnya itu. Langsung kita runkan. Nah, seperti ini teman-teman. Inilah filter H1 low pass filternya. Inilah filter H2 high pass filternya. Inilah filter H3-nya band pass filternya teman-teman. Nah, inilah sinyal analognya, filter analognya teman-teman. Pada low pass filter, high pass filter, dan low pass filternya pada H3-nya teman-teman. Nah, sekianlah video saya.